Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menjalani hari ini dalam aktivitas dan rutinitas kita. Karena itu sebelum kita memulaikan akan aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kami sungguh alami dalam kehidupan kami. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini dengan penuh sukacita karena rahmat Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan memahami apa kehendak-Mu dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini Jumat 12 November tahun 2021 terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 21. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 21. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini yaitu setia menyatakan berkat. Itulah judul perenungan kita di pagi hari ini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang adalah suatu ungkapan atau peribahasa yang sering kita dengar. Pertanyaannya ialah, dari mana ungkapan atau pernyataan itu muncul? Tentunya dari realita yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ada satu kisah yang menarik, dan ini adalah kisah nyata dari kehidupan keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Sebagai imam tentunya yang diharapkan adalah memiliki keluarga yang dapat diteladani. Namun sayang, anak-anak Imam Eli yakni Hofni dan Pinehas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati persembahan yang diberikan atas nama Tuhan. Mereka mencemarkan diri mereka. Tentunya Imam Eli kecewa akan hal tersebut. Sungguh jauh berbeda dengan Samuel, anak dari Elkana dan Hana yang selama ini berada dalam pengawasannya. Walaupun jauh terpisah dari kedua orang tuanya, Samuel justru menampakkan sikap yang baik dalam pelayanan di rumah Tuhan.
Setiap tahun ibu dan ayah dari Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan sekaligus memberikan Samuel jubah buatannya. Imam Eli sangat bahagia melihat mereka. Imam Eli memberkati keluarga Elkana, walaupun ia sendiri berada dalam pergumulan atas kejahatan anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita sering berkata, bagaimana mungkin mau menyatakan berkat bagi orang lain, sedangkan kita sendiri bergumul karena kesusahan. Walaupun demikian, tetaplah kita menyatakan kepedulian kepada sesama, sekalipun kita berada dalam pergumulan karena menderita, disalibkan. Ingatlah bahwa ketika Yesus menderita, ia disalibkan, ia tetap menyatakan berkat pengampunannya. Semoga kita tetap dimampukan untuk menyatakan berkat bagi sesama. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan yang tiada taranya dan sungguh besarnya dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa mempedulikan dan menyatakan rahmat-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, dalam segala situasi hidup, mampukan kami untuk senantiasa menyatakan berkat Tuhan, membagi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memampukan kami dalam kerendahan dan ketulusan hati kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, menyatakan kemurahan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati akan berkat kasih karunia Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan, sempurnakanlah sukacita orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena gangguan kesehatan dan mendambakan pemulihan dari Allah, baik itu yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah, yang berada di rumah sakit, secara khusus Opa Kasdo yang dirawat di rumah sakit Primaya. Kami percaya Tuhan senantiasa menaungi akan orang tua dan saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam sorga, kami juga menopang dalam doa dan harap kepadamu bagi segenap orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan bergumul karena duka cita, baik itu kekasih kami, keluarga Bapak Arthur Tamandalan, keluarga Ibu Yohana Petondok, keluarga almarhum Bapak Penatua DL Mangiri, dan keluarga almarhum Bapak PS Paliling. Kami percaya Tuhan menguatkan dan menghibur segenap kekasih-kekasih kami dan rumpun keluarga besar. Bapa di dalam sorga, berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami, keluarga kami. Biarlah senantiasa kami hidup. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.